Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, saya Erga Kurniawan dari SDN 0015. Saya Ratna Hardianti dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pidya Sasana. Saya Mercy dari SMP Negeri 3 Tebing. Kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Mercy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Apa kabarnya Bu Mercy? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Ratna kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Mercy, sebelum kita melakukan proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti dengan coachee ya Bu ya. Di sini sebelum kita memulai percakapan atau Ibu memulai percakapan nanti dengan coachee, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik yang menjadi acuan saya atau rubrik penilaian saya untuk melihat Ibu melakukan proses coaching selama Ibu menjalankan coaching itu nanti dengan coachee. Begitu ya Bu ya. Dan yang menjadi acuan saya nantinya itu adalah saya berharap Ibu sebagai coach nanti akan menjalankan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti di dalam proses coaching yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence. Kemudian Ibu juga mendengarkan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa, begitu ya Bu ya. Dan saya juga berharap nantinya dalam proses coaching Ibu menggunakan alur tirta yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Mungkin itu rubrik yang akan menjadi acuan saya untuk penilaian saya selama Ibu nanti melakukan proses coaching atau percakapan nanti dengan coachee ya Bu. Kira-kira bisa dipahami Bu Mercy? Insya Allah paham Bu Ratna. Luar biasa ya Bu ya. Namun sebelum Ibu melakukan lagi proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan kepada Ibu atau saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira boleh Bu? Boleh Bu Ratna. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu, menurut Ibu kira-kira kompetensi inti dalam coaching, mana kompetensi inti yang kira-kira ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan Ibu nanti? Oke, baik Bu Ratna. Di sini saya akan mengembangkan dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa ya Bu Mercy ya. Baik Ibu, dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan kompetensi yang mana? Baik, rencananya nanti kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi coachee agar mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang coachee alami. Mendengarkan aktif ya Bu ya, supaya nanti Ibu sebagai coach bisa menggali potensi yang ada di dalam diri coachee untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang ia hadapi. Begitu ya Bu ya? Betul Bu Ratna. Wah, luar biasa ini Bu Mercy. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Ibu. Kira-kira tolok ukur yang bagaimana untuk indikator ketercapaian yang Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Bu Ratna, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu adalah yang pertama bahwa nanti dalam coachingnya saya akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coachee agar coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang coachee temui. Baik, semoga dengan menerapkan alur tirta dapat menggali ide-ide yang ada pada coachee, begitu ya Bu ya, agar coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Tentunya itu setelah dilakukan proses coaching tadi. Baik, Bu Mercy, mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan terkait pra kita sebelum Ibu nanti melakukan proses coaching dengan coachee. Selebihnya setelah ini Ibu saya persilakan untuk memulai proses percakapannya dengan coachee. Saya berharap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya.
sesuai dengan indikator ketercapaian atau keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Bagaimana Bu Mercy, siap? Siap, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu. Selamat sore Pak Erga. Selamat sore Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Oke, kira-kira apa nih topik yang ingin didiskusikan sore ini? Saya ingin berdiskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Oh, menarik sekali tuh Pak topiknya. Apa nih yang ingin Bapak eksplorasi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi? Jadi begini Ibu, saya ingin berdiskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lainnya, yang nantinya akan saya terapkan di pembelajaran minggu depan, Ibu. Oh, jadi Bapak ingin berdiskusi tentang implementasi dari strategi pembelajaran berdiferensiasi lainnya ya Pak ya? Iya betul Ibu, sebelumnya saya sudah sempat memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, Ibu. Wah, menarik sekali ini tentunya. Kalau boleh tahu nih, apa nih yang Bapak sudah implementasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jadi begini Ibu, setelah kemarin saya mendapatkan pengembangan pengajaran dari Ibu Ayu dan Pak Man, saya memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar siswa, Ibu. Kemudian saya di dalamnya membagi menjadi 2 kelompok, tugas 1 untuk kelompok A dan tugas 2 untuk kelompok B. Mereka alhamdulillah sangat bersemangat, Ibu. Oke, jadi Pak Erga sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar dan anak-anak bersemangat dalam ini ya Pak ya. Kira-kira apa nih perasaan Pak Erga setelah menghadapi situasi tersebut? Bahagia sekali Ibu, setelah semuanya dipersiapkan dengan baik, semua itu dapat dieksekusi dengan lancar dan siswa pun bisa mendapatkan manfaat berdasarkan refleksi sederhana yang dibagikan setelah pembelajaran itu, Ibu. Kemudian kita menanyakan di situ di mana pemahaman mereka, sejauh mana pemahaman mereka, dan apa manfaat yang didapat dari kegiatan tersebut. Oke, keren sekali Pak, dan saya mengapresiasi hal ini. Terima kasih sudah berkenan membagikan pengalaman ini ya Pak Erga. Nah, menurut Pak Erga, apa nih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait pembelajaran berdiferensiasi? Untuk strategi pembelajaran diferensiasi, saya akan melakukan dengan cara pendekatan yang berbeda, Ibu, agar lebih bervariasi. Kemudian untuk strategi pembelajaran diferensiasi ini, saya mengambil dasar profil belajar siswa, Ibu. Dari profil belajar siswa tersebut, itu kan sudah terdapat penilaian, Ibu. Ada penilaian pengetahuan di dalamnya, terus penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Jadi semua itu sudah dapat dipetakan, Ibu. Oke, wah bagus sekali Pak Erga. Nah, jadi Pak Erga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis profil siswa ya Pak ya. Kira-kira ada pilihan lain nggak Pak yang barangkali lebih baik? Saya mempunyai alternatif lain, Ibu. Jadi untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini berbasis dengan minat, Ibu. Menurut saya itu suatu yang bisa memotivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang lebih aktif, Ibu, di kelas. Wah, menarik sekali nih Pak Erga. Jadi Bapak ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat siswa ya Pak ya? Iya, betul sekali, Ibu. Ya. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Erga lakukan setelah diskusi kita kali ini? Kalau waktu saya tinggal 1 minggu ke depan, Ibu, karena dalam seminggu hanya 1 kali pertemuan, jadi saya harus cepat nih, Ibu. Jadi saya membuat proyek untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu, yang berdasarkan minat, yaitu menyanyikan lagu daerah, Ibu, dengan menggunakan alat musik yang mereka minati. Dan kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu daerah yang mereka minati juga, Ibu. Mereka sudah hafal karena itu langsung berhubungan, lagu itu langsung berhubungan dengan minat, Ibu. Oke, baik. Jadi Pak Erga akan memberikan kebebasan kepada siswa ya Pak ya, berbasis minatnya
memainkan lagu menggunakan alat musik ataupun tidak ya Pak ya? Iya, betul sekali Ibu. Nah, kira-kira nih apa yang perlu Bapak lakukan sehingga kegiatan pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik? Jadi untuk persiapan perencanaan saya belum buat Ibu, tapi malam ini akan saya selesaikan RPP-nya Ibu. Oke, nah kira-kira siapa nih Pak yang bisa membantu agar RPP Bapak bisa menjadi lebih baik lagi? Saya akan berdiskusi dengan Ibu Dewi Ibu. Yang saya dengar-dengar Ibu Dewi kan sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini yang berbasis minat. Oke, kira-kira kapan nih dilaksanakan dalam membuat RPP atau berkonsultasi dengan Bu Dewi? Malam ini akan saya buat RPP-nya Ibu, kemudian besok akan saya diskusikan dengan Ibu Dewi. Oke, baik. Kita review sebentar ya Pak Erga hasil diskusi kita kali ini. Nah, menurut Pak Erga nih, kira-kira Bapak dapat dari sesi diskusi kita kali ini apa? Ya, terima kasih Ibu atas diskusinya hari ini. Saya merasa lebih jelas dan saya lebih bersemangat Ibu. Jadi saya memiliki gambaran ke depannya untuk pembelajaran diferensiasi ini Ibu. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan minat Ibu. Dan menurut saya RPP-nya nanti malam akan saya persiapkan dan besok pagi akan saya berkonsultasi dengan Ibu Dewi. Oke, wah keren sekali Pak. Selamat ya, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas dan sudah banyak solusi nih atas untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Bapak lakukan. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah perbincangan kita ini? Alhamdulillah senang banget Ibu, sangat termotivasi dan sudah dapat gambaran yang jelas apa yang ingin kita lakukan dan kita harus melakukan apa ke depannya Ibu. Oke, saya juga senang Pak. Semoga rencana-rencana Bapak tadi dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang diinginkan. Terima kasih Pak atas percakapannya hari ini. Saya juga berterima kasih untuk Ibu waktunya. Oke, selamat sore Pak Erga. Selamat sore Ibu. Baik Bu Mercy, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Coach ya terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi dengan Coach. Nah, di pasca ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu upayakan dalam mencapai tujuan Ibu dalam proses coaching tadi? Dan apa saja menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Oke, baik Bu. Pada saat coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching. Nah, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Baik Ibu, sepertinya apa yang Ibu sampaikan sesuai dengan apa yang saya tulis di sini atau yang menjadi catatan saya di sini. Dan pertanyaan terakhir saya untuk Ibu, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan kembali selanjutnya? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih baik lagi untuk kedepannya yaitu kehadiran penuh. Mungkin saya bisa lebih fokus lagi agar dapat menggali potensi-potensi dari coaching saya Bu. Baik, kompetensi inti dalam coaching yang Ibu kembangkan, yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya itu adalah kehadiran penuh ya Bu. Betul, ya, atau presence tadi. Wah, ini sungguh proses yang luar biasa Bu Mercy, karena dengan kehadiran penuh ini kita bisa menghadirkan dia seutuhnya agar Ibu sebagai coach bisa menggali ide-ide yang ada pada diri coach supaya coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa, hebat Bu Mercy. Baik Bu Mercy, mungkin hanya ini yang ingin saya tanyakan terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan.
Sukses selalu Ibu Mercy, tetap jaga kesehatan ya Bu Mercy ya. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.